Halo teman-teman, selamat datang di channel Old Boy Story. Channel ini akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Di review film perdana kali ini, saya akan membahas sebuah kisah dari alur film yang berjudul Enter the Warrior Gate. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan diproduksi oleh Europa Corporation bersama dengan Fundamental Film yang merupakan sebuah perusahaan perfilman asal China. Film Enter the Warrior Gate sendiri dibintangi oleh Uriah Shelton sebagai Jack, artis cantik asal negeri tirai bambu Nini yang berperan sebagai Putri Sulin, Marchet yang berperan sebagai Zhao, dan salah satu aktor papan atas Dave Bautista yang memerankan sosok antagonis bernama Arun. Sebelumnya perlu saya ingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa mengklik tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Dan tidak pula lupa saya ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Di awal film, kita akan disuguhkan sebuah scene pertarungan di mana adegan pertarungan tersebut ternyata adalah sebuah simulasi dari game yang sedang dimainkan dan dibuat oleh Jack bersama dengan seorang temannya. Menyadari kedatangan ibunya, Jack segera menutup gamenya tersebut dan berbohong bahwa dirinya kini sedang mengerjakan tugas sekolah. Ibu Jack tentu menyadari jika Jack sedang berbohong dan menasihati anaknya tersebut. Pada bagian ini, kita juga akan mengetahui bahwa ibu Jack sedang mengalami kesulitan keuangan, di mana rumah mereka tersebut akan segera disita oleh bank jika dalam waktu 90 hari ke depan mereka tidak bisa melakukan pembayaran. Selepas ibunya pergi bekerja, Jack yang sedang liburan sekolah memutuskan untuk bermain sepeda di sebuah taman. Namun kesenangan Jack terganggu dengan kedatangan Travis bersama komplotannya yang berniat mengganggu Jack. Jack pun akhirnya memilih pergi dan kabur dari kejaran Travis dengan bersembunyi di sebuah toko barang antik milik seorang pria parubaya bernama Chang. Jack sepertinya cukup mengenal Chang, dan setelah Chang memberikan nasihat kepada Jack agar dirinya harus lebih berani untuk menghadapi kenakalan dari Travis dan teman-temannya, Chang menawarkan sebuah pekerjaan kepada Jack untuk membantunya membereskan barang-barang antik yang ada di basement tokonya. Dan disinilah Jack untuk pertama kalinya melihat sebuah guci antik bernama The Dancing Princess milik Chang yang baru saja dikirimkan oleh temannya dari Beijing. Menyadari ketertarikan Jack terhadap guci tersebut, anehnya Chang malah memberikan guci antik itu kepada Jack sebagai hadiah atas bantuannya. Scene kini kembali berganti ke malam hari di mana Jack telah berada di kamarnya dan bersiap-siap untuk tidur. Saat Jack mulai tertidur, guci The Dancing Princess mulai bercahaya, di mana dari dalam guci tersebut keluar sosok prajurit bersama seorang putri cantik. Sang prajurit pengawal menghunuskan pedang kepada Jack dan bertanya keberadaan seseorang bernama Black Knight. Menyadari jika Black Knight adalah karakter yang sedang dibuatnya, Jack pun mengakui bahwa dirinya adalah sosok yang diberi nama Black Knight tersebut. Singkat cerita, Zhao pun menitipkan putri cantik bernama Sulin yang dibawanya untuk dilindungi oleh Jack. Jack pun hanya bisa kebingungan dengan semua yang kini tengah terjadi. Putri Sulin dengan cepat bisa beradaptasi dengan dunia modern di mana kini dirinya berada. Dari menggunakan pakaian wanita masa kini, menari, jalan-jalan ke mall, membeli es krim, bahkan bertemu dengan ibu Jack, di mana Jack beralasan kepada ibunya bahwa Sulin adalah pertukaran pelajar asing dan berniat untuk menginap di rumahnya tersebut. Namun, keesokan harinya, sekelompok orang dari suku barbar datang dan berhasil menculik Putri Sulin, lalu membawanya kembali ke masa lalu di mana mereka dan Putri Sulin berasal. Jack pun yang berniat menyelamatkan Putri Sulin, akhirnya memutuskan untuk ikut masuk ke dalam guci dan pergi ke masa lalu, dan disinilah petualangan Jack pun dimulai. Saat tiba di masa lalu, tepatnya di dalam sebuah rumah tua,
Jack secara tidak sengaja merusak kunci tempat di mana ia datang, yang tentu saja membuatnya tidak bisa kembali ke masa di mana dirinya berasal. Di dalam rumah tersebut, Jack juga bertemu dengan Zhao dan seorang penyihir yang sedang tertidur. Jack sempat bertanya kepada Zhao di mana Putri Sulin berada, dan berdasarkan penjelasan Zhao, ternyata Putri Sulin sudah dibawa pergi oleh orang barbar menuju istana di mana tempat Arun tinggal. Jack yang berniat mengejar para penculik tersebut baru menyadari bahwa rumah tua di mana kini dirinya berada telah dikepung oleh ratusan orang barbar dan mereka telah bersiap untuk menyerang dan membunuh semua orang yang ada di dalam rumah tersebut. Untungnya sang penyihir segera terbangun dari tidurnya dan dengan menggunakan sihir yang ia miliki, sang penyihir tersebut menghentikan waktu sehingga mereka semua berhasil kabur. Di perjalanan, Jack pun akhirnya menyadari bahwa ternyata sang penyihir dan sosok Chang pemilik toko barang antik adalah orang yang sama. Setelah cukup lama berbincang dan memberikan beberapa nasihat kepada Jack, sang penyihir pun memutuskan menghilang dan pergi untuk mengumpulkan 4 jenis kayu langka yang tumbuh di 4 arah mata angin yang berbeda. 4 kayu langka yang dikumpulkan tersebut berguna untuk membuat kunci di Dancing Princess yang baru agar Jack bisa kembali ke masanya di mana seharusnya dirinya berada. Sekepergiannya sang penyihir, Jack bersama Zhao pun menempuh perjalanan menuju ke istana Arun untuk menyelamatkan Putri Sulin. Pada bagian ini, kita juga akan diberitahu bahwa tujuan Arun menculik Putri Sulin adalah untuk menjadikan Putri Sulin sebagai istrinya, di mana saat Putri Sulin menjadi istri dari Arun, secara otomatis Arun juga berstatus sebagai kaisar dari kekaisaran milik Putri Sulin dan berkuasa penuh atas wilayah tersebut. Dalam perjalanannya, Jack sempat menyarankan Zhao untuk sedikit bersenang-senang dan menikmati hidupnya. Hal tersebut dilakukan Jack karena dirinya tahu setelah diceritakan oleh sang penyihir bahwa Zhao semenjak kecil sudah dididik dan dilatih untuk menjaga sang kaisar dan keluarganya, sehingga dirinya sama sekali tidak memiliki waktu untuk bersantai dan bersenang-senang. Di tengah perjalanannya, Zhao dan Jack sempat menghadapi kesulitan karena harus menghadapi seorang penyihir di tengah jalur tebing yang curam dan sempit. Penyihir tersebut menyerang Jack dan Zhao karena marah sebab Zhao memintanya untuk berhenti memasak agar dirinya dan Jack bisa lewat untuk melanjutkan perjalanan. Saat menghadapi penyihir wanita itu, Zhao tampaknya cukup kesulitan dan nyaris kalah hingga hampir terbunuh. Tapi untungnya, Jack yang berada dekat dengan tungku di mana tempat sang penyihir sebelumnya memasak, memungut sepotong kayu yang terbakar lalu melemparkannya kepada penyihir, sehingga membuat pakaiannya terbakar yang ikut membunuh sang penyihir tersebut. Dalam perjalanannya, Jack pun sempat meminta Zhao untuk mengajarinya beberapa gerakan bela diri agar dirinya bisa sedikit lebih berguna dalam misi menyelamatkan Putri Sulin. Lanjut ke perjalanan Zhao dan Jack, akhirnya mereka hampir sampai ke istana Arun, tetapi ada rintangan terakhir yang harus mereka lewati, yaitu sebuah danau yang berukuran sangat luas dan besar. Zhao memilih untuk melewati jalan mengitari pinggiran danau, walaupun pilihannya itu akan membuat mereka terlambat beberapa hari perjalanan. Dan tentu saja Jack tidak setuju dan menyarankan agar mereka berdua melintasi danau dengan berenang, karena itu membuat perjalanan mereka menjadi jauh lebih cepat. Tetapi Zhao tampak keberatan dan menolak saran yang diberikan oleh Jack, yang mana pada akhirnya Jack menyadari bahwa penolakan Zhao tersebut disebabkan karena dirinya sama sekali tidak bisa berenang. Setelah beberapa lama dibujuk oleh Jack, akhirnya Zhao menyerah dan menerima saran Jack untuk berenang melewati danau dengan berpegangan pada sebuah batang pohon. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke istana Arun dan menyerahkan diri agar bisa masuk ke dalam istana. Mereka berdua pun akhirnya bertemu secara langsung dengan sosok Arun, di mana Arun ternyata telah menyiapkan sebuah tiang gantungan untuk mengeksekusi mereka berdua bersamaan dengan pernikahannya bersama Putri Sulin
di keesokan harinya. Saat malam tiba, Zhao dan Jack berhasil melepaskan diri dari ikatan dan mencari keberadaan Putri Sulin untuk segera kabur, seperti rencana yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Namun sayang, usaha pelarian mereka gagal, di mana kuda yang mereka gunakan ternyata adalah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Arun. Kini mereka bertiga pun kembali tertangkap dan dikurung seperti sebelumnya. Jack tampak sudah pasrah karena merasa mereka tidak mungkin lagi selamat. Berbeda dengan Jack, Zhao malah terlihat tenang. Jack pun sempat dibuat keheranan saat Zhao berbicara dengan seekor kupu-kupu yang hinggap di jeruji sel di mana mereka berdua ditahan. Bersamaan dengan itu, di tempat lain di mana Putri Sulin ditahan, sebuah kabut misterius bergerak mendekatinya lalu masuk ke dalam tubuh gadis cantik tersebut. Sampai di sini, scene pun berpindah ke keesokan harinya, di mana Arun dan Putri Sulin tengah melangsungkan proses pernikahannya. Sedangkan jauh di seberang dari tempat Arun dan prosesi pernikahannya berlangsung, tampak Zhao dan Jack sudah terikat pada tiang gantungan. Beralih ke Arun yang kini hendak menyibakkan kain penutup Putri Sulin untuk mencium wanita tersebut, dirinya dikejutkan dengan wajah Putri Sulin yang telah berubah menyeramkan dengan bentuk yang mirip dengan seekor reptil. Sementara itu, di sisi antara Zhao dan Jack, tiba-tiba muncul penyihir pria yang ada di awal film, lalu membebaskan mereka berdua. Penyihir itu pun segera menaburkan sebuah bubuk misterius kepada Jack dan meminta pemuda tersebut agar segera melompat ke tempat di mana Putri Sulin berada untuk menyelamatkan gadis tersebut. Arun yang tidak menyadari kedatangan Jack dibuat terpental dan jatuh dari atas bangunan tempat di mana sebelumnya dirinya berada. Sementara itu, Jack bersama Putri Sulin berhasil turun dari atas bangunan melewati seutas tali yang terbentang. Pertarungan sengit pun kini berlangsung antara Jack bersama teman-teman menghadapi para anak buah Arun yang berjumlah sangat banyak. Saat dirinya bersama Putri Sulin terdesak oleh serangan anak buah Arun, Jack memutuskan untuk naik ke sebuah pelontar yang mana berkat bantuan anak panah yang dilesatkan oleh Zhao, tali pengekangnya pun terputus dan membuat tubuh Jack dan Putri Sulin terlontar hingga jauh keluar dari istana Arun. Zhao sendiri berhasil kabur dengan dibantu oleh sang penyihir. Lanjut cerita, scene pun kini berganti pada sosok Jack yang baru saja tersadar setelah jatuh dan terhempas dalam rimbunnya pepohonan hutan bambu. Jack pun bergegas mencari Putri Sulin yang tampaknya telah menghilang. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya Jack berhasil menemukan Putri Sulin, tetapi dalam kondisi tangan yang telah terikat. Dan pelakunya adalah Arun, yang ternyata telah lebih dulu berhasil menemukan mereka. Arun pun memberi kesempatan kepada Jack untuk pergi dan berjanji tidak akan membunuhnya, asalkan pemuda tersebut meninggalkan Putri Sulin bersama dirinya di sana. Jack yang sebenarnya tanpa sadar telah tertarik dan jatuh hati kepada Putri Sulin, tentu saja menolak mentah-mentah permintaan Arun. Meskipun ia sadar dirinya lemah dan akan sangat sulit untuk menang melawan Arun yang bertubuh besar dan kuat, Jack tetap memilih bertahan dan bertarung melawan Arun untuk menyelamatkan wanita yang ia sukai. Meskipun sulit dan harus berjuang mati-matian, Jack akhirnya berhasil menang melawan Arun dan menyelamatkan Putri Sulin. Scene kembali berganti, di mana Putri Sulin kini telah berhasil kembali ke istananya dan naik tahta untuk menggantikan mendiang ayahnya yang telah terbunuh dan resmi menjadi seorang penguasa di negerinya. Film pun berlanjut di dalam sebuah rumah tua di mana Jack sedang berada di dalam rumah tersebut menunggu sang penyihir yang telah membuatkan guci baru untuk dirinya. Namun Zhao tiba-tiba datang dengan membawa sebuah perintah dari Putri Sulin yang meminta pemuda itu untuk datang ke istana bertemu dengan dirinya. Jack pun akhirnya bertemu dan berbincang dengan Putri Sulin. Di sini juga akan diperlihatkan adegan di mana Jack dan Putri Sulin saling berciuman
sebagai ucapan selamat tinggal dari sang putri. Namun sialnya, warna merah dari pewarna bibir yang digunakan Putri Sulin nampak membekas jelas di bibir Jack yang membuat para penjaga istana menyadari bahwa Jack telah menyentuh sang putri. Jack pun berakhir dikejar-kejar oleh begitu banyak prajurit hingga keluar istana untuk ditangkap dan diadili. Setelah sampai ke rumah tua, tempat di mana sebelumnya Jack berada, sang penyihir ternyata telah berada di sana bersama sebuah guci yang telah dijanjikan. Jack pun berhasil masuk ke dalam guci dan kembali ke dunianya berkat bantuan Zhao. Seperti kejadian di awal, Jack kembali merusak guci setibanya di masa kini. Dia sempat mencoba memperbaiki guci tersebut, namun gagal. Dan lebih parah lagi, akibat serangan dari orang barbar yang mencoba menculik Putri Sulin, rumah Jack mengalami kerusakan yang cukup parah. Ibu Jack yang tengah kesulitan uang, mau tidak mau harus menyerahkan rumahnya kepada pihak bank lebih cepat untuk mendapatkan biaya perbaikan. Namun ternyata Jack yang terinspirasi dari kisah perjalanannya untuk menyelamatkan Putri Sulin, berhasil menyelesaikan game yang ia buat dan laku terjual dengan harga yang cukup mahal. Uang itu tentu saja Jack serahkan kepada ibunya sebagai biaya untuk memperbaiki dan melunasi rumah mereka. Scene kembali berganti di mana kini Jack yang tengah memainkan game hasil buatannya tampak terdiam dan terkenang akan Putri Sulin. Jack terlihat sangat merindukan masa-masa kebersamaan mereka. Suatu hari, saat Jack berniat memesan es krim, dirinya dikejutkan oleh suara seorang wanita yang berada di belakangnya, di mana suara itu begitu ia kenal. Dan benar saja, saat Jack berbalik dan menatapnya, wanita itu adalah Putri Sulin yang ternyata telah berhasil kembali ke masa di mana Jack kini berada. Putri Sulin ternyata meminta untuk dibuatkan guci baru kepada sang penyihir agar dirinya bisa datang kembali ke masa depan dan bertemu dengan Jack, sang pahlawan yang telah menyelamatkan hidupnya dan ikut berhasil membuat dirinya jatuh cinta. Dan akhirnya mereka bisa kembali bersama dan hidup bahagia selamanya. Sampai di sini, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur dari film yang berjudul Enter the Warrior Cat. Terima kasih karena telah menonton dan menyimak. Sampai bertemu kembali di video Old Boy Story selanjutnya. Bye-bye.